Rapat terbatas terkait pembahasan RUU Pilkada dihadiri sejumlah menteri. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Keiko Ranti langsung dari Istana Negara. Ya Keiko, bagaimana hasil pembahasan kedua RUU Pilkada? Ya, Luisa, mengingat pentingnya pembahasan RUU Pilkada ini bisa cepat terselesaikan karena akan berlaku nantinya pada Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada Februari 2017 di 101 daerah. Presiden mengingatkan bahwa RUU Pilkada ini seharusnya tidak lagi tambal sulam seperti halnya kemarin di mana peraturan nantinya bisa saja dimentahkan kembali ketika ada yang menggugat, pihak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu yang meminta agar nantinya RUU Pilkada ini bisa berisi peraturan-peraturan yang bisa berlaku secara permanen atau bisa jauh ke depan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang bisa nanti membuat peraturan tersebut berubah. Dan ia juga menyadari bahwa ada beberapa hal-hal krusial yang masih belum disepakati di tataran parlemen, dan ia juga menugaskan kepada menteri yang terkait seperti Menkumham dan juga Mendagri untuk segera berbicara dengan DPR mengenai hal-hal krusial apa saja yang masih harus dijembatani dalam pembahasan RUU Pilkada tersebut. Berikut kutipan dari Menkumham Yasona Lawli. Ada keinginan teman-teman DPR juga supaya petahana mundur. Ya, arahan kita tetap sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena dalam keputusan jadi gubernur, petahana, kalau DPR mundur, DPD mundur, DPRD mundur, teman-teman DPR meminta loh untuk fairnya juga karena juga elected official. Ya, petahana juga harus mundur. Tapi karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengenai hal ini tidak mundur, maka kami akan tetap taat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, dalam rates ini juga ditekankan pentingnya agar pemerintah membuat peraturan yang tidak tambal sulam, yang artinya tidak terjebak dengan kepentingan politik jangka pendek. Dan ini termaksud dengan hal-hal yang kemarin dihadapi oleh Menkumham dan juga pihak-pihak terkait dalam pilkada seperti sengketa antar partai politik dan juga permasalahan lainnya. Dan untuk itu RUU Pilkada ini benar-benar harus bisa menjembatani semua permasalahan yang masih terjadi dan kemungkinan akan terjadi sehingga nanti RUU Pilkada bisa segera ditekan pada rapat paripurna DPR pada 1 atau 2 Juni mendatang. Luisa. Ya baik Keiko, lalu bagaimana tindak lanjut dari hasil pembahasan RUU yang dicapai hari ini? Ya, dalam selepas rapat terbatas tadi Mendagri Cahyokumolo dan juga Menkumham Yasona Lawli menyatakan dalam konferensi pers dengan media bahwa sejumlah hal-hal yang ditekankan oleh Presiden dalam pencanangan RUU Pilkada ini adalah pemerintah dalam posisinya akan tetap mematuhi semua peraturan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini terkait dengan sejumlah hal, seperti yang pertama adalah persyaratan pencalonan kepala daerah bagi calon perseorangan, di mana Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah memutuskan bahwa syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilu sebelumnya. Ini beda dengan sebelumnya bahwa ada yang mengira bahwa peraturan untuk calon independen adalah dari keseluruhan jumlah masyarakat di suatu daerah. Dan satu hal lagi yang tadi ditekankan oleh Mendagri mengenai bahwa anggota DPR, DPD dan juga DPRD harus mundur apabila telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon dari gubernur, bupati atau wali kota. Ini berseberangan dengan permintaan parlemen yang menginginkan agar anggotanya tidak harus mundur apabila mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan permintaan dari DPR juga mengenai bahwa bila hal tersebut diputuskan agar DPR, DPRD dan juga DPD harus mundur bila ikut pilkada, maka calon petahana yang juga akan kembali berlaga di pilkada juga harus ikut mundur. Pemerintah menyatakan bahwa dalam posisinya seperti halnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan sebelumnya bahwa calon petahana tidak diharuskan mundur dari jabatannya ketika akan kembali mengikuti pilkada. Luisa. Ya baik, terima kasih untuk laporan Anda. Keiko Ranti melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta.